Sementara kemudian ada berita bahwa Habib Taufik tidak bisa datang. Oleh karena itu kesepuhan ini melarang saya datang. Sebentar sahabat KS, ada yang tahu nggak siapa kesepuhannya yang dimaksud Ki Imaduddin? Nanti kita bahas sahabat KS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Anda semua tetap diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan panjang umur, barokah rezeki, amin Allahumma amin. Di sini Al-Fakir punya sebuah video ya dari Al-Ustadz Khairus Syamsuri, ya, Ustadz Syamsuri. Ini mungkin sudah terkenal ya, populer di TikTok. Ini belak-belakan membongkar alasan kenapa Ki Imaduddin ini tidak hadir pada waktu debat. Untuk bicara tentang Ba'alawi, apabila yang hadir mewakili Rabita itu bukan Habib Taufik Assigaf. Oke, bahkan ini ada suratnya dari beliau, mungkin belum bisa saya sebutkan namanya. Di antara poinnya adalah apabila ya Kang Kiai Haji Imad bersedia untuk datang, maka harus mensyaratkan hadirnya 5 tokoh dari Rabita Alawiyah. Pertama adalah Habib Taufik, kedua Habib Rizik Syihab, ketiga Habib Bahar Musmid, keempat Habib Hanif, dan kelima Kiai Qurtubi. Apabila 5 orang itu tidak datang, maka diharapkan saya dalam surat ini untuk tidak datang ke acara tersebut. Ya. Nah, jadi sahabat KS, Kiai Haji Imaduddin ini diinstruksikan oleh sesepuhnya yang tidak disebutkan namanya, yang nanti kita akan bahas siapa yang menginstruksikannya sahabat KS ya. Katanya jangan hadir kalau misalkan 5 tokoh nggak hadir, yaitu Habib Taufik, Habib Rizik Syihab, Habib Bahar bin Smith, Habib Hanif, dan juga Abuya Qurtubi. Katanya jangan hadir kalau misalkan nggak hadir itu yang 5 tokoh itu. Sedangkan sahabat KS, Rabithah Alawiyah itu diwakili oleh Habib Hanif ya. Itu Habib Hanif itu mewakili Rabithah Alawiyah yang siap melawan tesisnya Ki Imaduddin. Bahkan Abuya Qurtubi udah siap tuh membawa 80 kitab, capek-capek tuh ya, membawa 80 kitab untuk melawan tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Bahkan Gus Wapi yang jauh-jauh dari Probolinggo yang awal mulanya menantang kepada Imaduddin ya, itu datang hadir. Nah, tapi ini disia-siakan gitu sahabat KS ya. Nah, ini siapa sih yang menginstruksikan kepada Kiai Haji Imaduddin untuk jangan hadir gitu? Siapa sih? Ternyata sahabat KS, sesepuhnya yang tidak disebutkan namanya itu ternyata ini sahabat KS. Nasi dengan Kiai Imad dan Tuh Bagus Moki, 2 sahabat saya itu, supaya jangan hadir di undangan yang disebut dengan rapat akbar yang nggak jelas itu ya. Karena kalau saya tidak koordinasi, nanti sahabat saya yang bernama Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan Tuh Bagus Moki Nur Fadil itu nggak ada rasa takutnya. Kalau ditantang begitu pasti berani, debat kayak apapun pasti berani. Oh, ternyata sesepuhnya Kiai Haji Imaduddin itu adalah Gus Fuad Pleret yang tidak subur rambutnya sahabat guys ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Yang masuk akal dari alasan Kiai Haji Imaduddin yang nggak diperbolehkan oleh sesepuhnya untuk hadir di debat kesultanan itu, debat nasab di Kesultanan Banten itu nggak diperbolehkan oleh sesepuhnya, dan ternyata sesepuhnya adalah Gus Fuad Pleret versi Ustadz Syamsuri. Katanya Kiai Haji Imaduddin dan juga Tuh Bagus siapa lupa lagi namanya, mereka itu tidak takut gitu ya debat dengan siapapun, nggak ada rasa takutnya, siap berdebat dengan siapapun, tapi nyatanya tidak hadir. Tapi saya sebagai sahabatnya tentu tidak akan mengizinkan. Kenapa? Ya diskusi itu yang seimbang, diskusi itu yang kapasitasnya sama. Oh jelas sahabat KS, kalau misalkan berdebat itu harus dengan orang yang kapasitasnya sama, kapasitasnya seimbang gitu. Kalau misalkan berdebat dengan orang yang tidak sama kapasitasnya, nanti nggak bakalan seru sahabat KS ya. Karena ini jauh berbeda kapasitas keilmuannya. Kalau misalkan Kiai Haji Imaduddin dan juga Abuya Qurtubi Al-Bantani sahabat KS ya, pengetahuan Abuya Qurtubi Al-Bantani itu lebih luas daripada Kiai Haji Imaduddin. Itu sama-sama peneliti ya. Abuya Qurtubi juga beliau itu adalah seorang peneliti, jadi jauh lah sahabat KS, makanya dilarang oleh Gus Fuad gitu, karena ini tidak seimbang seperti itu sahabat KS.
Iya, betul, tidak seimbang. Ya, versi Ustadz Samsuri ini mungkin ya kesimpulannya Ustadz Samsuri ya. Mana bisa menang Ki Imad ini kalau berdebat sama Kiai Haji Qurtubi, tidak bakalan menang lah, istilahnya begitu, kesimpulannya begitu. Oh ya, aduh, ini sangat mengecewakan sahabat guys ya, mengecewakan. Kita sebagai orang awam yang ingin tahu bagaimana kelanjutannya gitu ya, mana yang benar, karena bingung sahabat guys ya, bingung. Setelah mendengarkan yang ini, dipikir-pikir ada benernya juga. Mendengarkan yang itu, dipikir-pikir ada benernya juga. Membingungkan sahabat guys, mana yang benar ini gitu kan. Nah, ini momentum yang yang pas gitu ya, momen yang pas gitu ya. Sudah fasilitasi maaf sahabat guys, udah difasilitasi gitu ya di Kesultanan Banten dengan biaya yang tidak main-main gitu. Ini mengecewakan, aduh sahabat guys ya. Padahal udah siap untuk menelusuri gitu ya, mudzakarah gitu kan, munadzarah gitu kan, bertukar pikiran, saling mengingatkan gitu kan. Ini hasilnya itu akan luar biasa, bermanfaat banget, bisa mendamaikan dengan cara seperti ini gitu ya, dipertemukan adu argumen di Kesultanan Banten, tapi disia-siakan. Wah, hanya karena gitu ya tidak hadir Habib Taufik, Habib Rizik Syihab, Habib Bahar bin Smith, karena hanya itu tidak hadir. Padahal kan kata Kiai Haji Imaduddinnya juga, dengan siapapun siap berdebat, seluruh dunia katanya menantang dengan siapapun, seluruh dunia siap berdebat. Namun nyatanya dengan Habib Hanif, dengan Abu Ya Qurtubi, dengan juga siapa tuh Gus Wafi ya, hanya 3 orang tidak hadir sahabat KS ya, tidak hadir. Dengan 3 orang aja tidak hadir, jangan 3 orang lah, dengan 1 orang aja, dengan Gus Wafi aja ya, dengan Gus Wafi. Kalau misalkan nggak mau dengan Gus Wafi, karena kebiasaan Gus Wafi itu mendebat lintas agama gitu ya, karena kata Gus Puad itu nggak nyambung gitu ya, nggak nyambung kapasitasnya nggak sesuai. Ya udah dengan Abu Ya Qurtubi aja, beliau siap tuh ya. Membawa 80 kitab tuh tentang nasabah Alawi yang diragukan oleh Kiai Imad. Sahabat guys nggak hadir, mengecewakan sekali sahabat guys ya. Ini sahabat guys tidak akan beres-beres sampai kapanpun gitu, karena Ki Imad ini mengikuti instruksinya dan juga prinsipnya sesepuhnya, yaitu Gus Fuad Pleret sahabat guys ya. Prinsipnya Gus Fuad Pleret, instruksinya Gus Fuad Pleret itu tidak menyelesaikan masalah, akan terus saja seperti ini gitu ya, menghindar, perpecahan akan terus menerus gitu ya, perdebatan akan terus menerus, tidak ada beresnya. Bisa jadi kedepannya permusuhan, peperangan gitu kan. Nah ini bahaya sahabat guys ya. Udahlah gitu ya, ini udah diberi tempat ya, tempatnya enak gitu ya, tempatnya itu tidak memihak yang ini ataupun yang itu, tidak memihak satu sama lain gitu ya, enak gitu sahabat guys. Jadi kalau misalkan di UIN itu memihak satu sama lain, memihak salah satunya di antara 2 itu gitu ya, nggak fair gitu kan. Ini tempatnya enak, malah nggak hadir. Udahlah sahabat guys ya, pusing. Baik, itu ya, fix. Saya akan katakan pada Ustadz Samsuri, Anda keren. Sekian dari Al-Fakir, semoga di video kali ini ada manfaat yang bisa kita ambil. Wa akhiran dari Al-Fakir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.